Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 7B PAI reguler. Di sini saya akan buat video mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu tentang al-mad wal qasar, al-ikhfa bil ma'nal jadid, gharib dan muskilat dalam baca Al-Qur'an. Pertama yaitu pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim merupakan kitab suci yang mengandung berbagai macam petunjuk dan ilmu pengetahuan serta berisi solusi tentang persoalan-persoalan kehidupan umat manusia. Al-Qur'an menjadi panduan bagi manusia selaku khalifah di muka bumi untuk selalu memperbaiki kualitas kehidupan serta keimanannya. Al-Qur'an sendiri adalah kitab yang telah dijamin keotentikannya oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang meliharanya. Oke, pembahasan kedua yaitu al-mad wal qasar. Definisi mad secara etimologi menurut Muhammad Al-Mahmud dalam kitab Hidayat Al-Mustafid fi Ahkam At-Tajwid adalah memanjangkan dan menambahkan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan bunyi suara dengan salah satu huruf mad. Qasar secara etimologi adalah menahan, mencegah atau memperpendek. Qasar secara istilah ialah memendekkan bacaan huruf mad yang sebenarnya panjang menjadi bacaan aslinya, 2 harokat atau 1 alif, atau tidak memanjangkannya sama sekali meskipun ada sebab mad, khususnya dalam qiraat tertentu seperti qiraat Asim riwayat Imam Hafiz. Pembahasan selanjutnya yaitu huruf mad. Huruf mad yang dipanjangkan ada 3 macam, yaitu huruf wawu yang mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca dhammah. Contohnya ja'alu, dhalamu, dzakaru. Yang kedua, huruf mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca kasroh. Contohnya al-khabir, al-halim, fiha. Yang ketiga, huruf alif mati yang jatuh setelah huruf yang bertanda baca fathah. Contohnya as-syiyamu, az-zakatu. Maka apabila ada huruf-huruf hijaiyah disertai huruf mat tersebut harus dibaca panjang, sedangkan panjangnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pembahasan selanjutnya yaitu panjang bacaan mat. Panjang bacaan mat terdapat 3 bagian, yaitu panjang yang pendek atau qasar, yaitu cara membaca huruf mat sepanjang 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harokat. Yang kedua, panjang yang tengah-tengah atau at-tawassut, yaitu cara membaca huruf mat sepanjang 1,5 alif atau 3 ketukan atau 3 harokat. Yang ketiga, panjang yang panjang sekali, yaitu cara membaca huruf mat yang sepanjang 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan, atau bisa 3 alif atau 6 ketukan. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian mat. Mat asli adalah mat yang masih asli, yakni panjang bacaannya tetap 1 alif atau 2 ketukan seperti penjelasan sebelumnya. Yang kedua ada mat far'i, adalah hukum panjang dalam tajwid yang terjadi karena pertemuan mat tabi'i dengan hamzah, sukun, tasydid atau karena waqaf. Jumlah mat far'i sendiri yaitu ada 13, yaitu pertama mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad lin, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim muthaqqal kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim muthaqqal harfi atau mad farqi. Al-qasar. Sekarang bahasan selanjutnya yaitu al-qasar. Qasar merupakan kebalikan dari mad. Contoh-contoh qasar berarti mad silah qasirah pada surah An-Naba ayat 15 yang berbunyi linukhrija bihi habban wa nabata. Nah, huruf ha dibaca pendek sedangkan pada surat At-Tariq ayat 8 yang berbunyi innahu ala raj'ihi laqadir, hi-nya dibaca pendek. Lafaz-lafaz tertentu seperti kola dibaca pendek 2 harokat ketika disambung dengan wasal, namun bisa dipanjangkan berhenti ketika waqaf. Mad badal dalam kondisi tertentu, maksudnya sebagian ulama qiraah memendekkan bacaan mad badal seperti pada Adam atau Iman menjadi 2 harokat meskipun umumnya dibaca panjang 4 atau 6 harokat.
Pembahasan selanjutnya yaitu ikhfa bimaknal jadid. Al-ikhfa bimaknal jadid adalah sebuah istilah yang dikenakan oleh ulama modern Kiai Haji Muhammad Basari Alwi Murtadho dalam buku beliau Mabadi Ilmu Tajwid atau Pokok-pokok Ilmu Tajwid halaman 39. Ikhfa bil maknal jadid mengucapkan huruf dengan samar-samar, yakni mengucapkannya dengan suara lirih hampir tidak terdengar meskipun diucapkan dengan lisan. Al-ikhfa bimaknal jadid harus diamalkan apabila memenuhi beberapa syarat. Syaratnya antara lain yaitu terletak di akhir kata, sukun karena wakof, didahului oleh huruf mati asli, yakni huruf sukun asli bukan dari mat atau lin, huruf-hurufnya tidak tasydid, contohnya seperti kata al-fajr, sihar, ba'u. Huruf terakhirnya harus disamarkan. Huruf-huruf ikhfa bimaknal jadid ada 8, yaitu ya, ro, dod, lam, mim, nun, wawu, dan juga ha. Pembahasan selanjutnya yaitu gharib dalam ilmu tajwid. Gharib menurut bahasa artinya tersembunyi atau samar, sedangkan menurut istilah ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus dikarenakan samarnya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafadz, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Qur'an. Adapun bacaan-bacaan yang dianggap gharib atau samar dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafiz diantaranya adalah imalah, ismam, saktah, tashil, dan juga nakal. Macam-macam bacaan gharib. Yang pertama saktah. Saktah ialah berhenti sejenak tanpa bernafas. Berikut ini adalah ayat yang mengandung saktah terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 18 yaitu antara ayat 1 dan 2. Iwaja, qayyima. Nah, itu berhenti sejenak. Yang kedua adalah sajadah dalam Al-Quran, ditandai dengan gambar berbentuk kubah. Disunahkan bagi pembaca dan pendengar untuk melakukan sujud tilawah ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Yang ketiga ada imalah. Imalah adalah pembacaan fathah yang miring ke kasroh. Contoh pada surat Hud, majreha, jadi baca ro itu diganti e. Yang keempat ada ismam. Ismam adalah menampakkan dhamma yang terbuang dengan isyarat bibir ketika membaca kata la ta'manna pada surah Yusuf ayat 11. Mushkilat dalam ilmu tajwid. Mushkilat adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dengan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar kita dalam bacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Sebab terjadinya perbedaan antara lain yang pertama ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi yang lain. Yang kedua ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Yang ketiga ada tanda sifir atau bulatan kecil di atas alif ada 2, yaitu sifir mustadir atau bulatan kecil di antara huruf alif yang berada di tengah kata sehingga huruf alif tersebut tidak berfungsi dan dibaca pendek. Dan yang kedua ada sifir mustahil, yaitu bulatan lonjong kecil di atas alif yang berada di akhir kata yang memiliki fungsi jika wakof maka dibaca panjang dan jika wasal dibaca pendek. Jenis-jenis bacaan mushkilat ada 2, yaitu perubahan suara, yaitu suara huruf shad diganti dengan suara huruf ro atau sin. Ini berada di 3 tempat, Al-Baqarah ayat 245, Al-A'raf ayat 69, dan Quran surat At-Tur ayat 37. Yang kedua, huruf ro dibaca tebal. Biasanya jika ada ro sukun didahului dengan harokat kasroh, maka ro tersebut dibaca tipis. Akan tetapi pada kata-kata tertentu justru harus dibaca tebal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.